Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Bapak dosen pengampu matkul pemrograman visual yaitu Bapak Supajar Pujianto dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil proyek yang telah saya buat dengan menggunakan pemrograman Delphi. Sebelum saya mempresentasikan hasil proyek yang telah saya buat, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Dedik Irfani dengan NIM 311910630 dari Universitas Pelita Bangsa dari kelas 19 TI E1. Sebelum saya mempresentasikan terlebih dahulu, saya akan menginformasikan bahwa saya sudah subscribe untuk Bapak Supajar Pujianto dan juga saya sudah menyalakan lonceng di akun YouTube-nya. Oke, yang kedua terkait dengan personal komputer yang saya gunakan, saya menggunakan device sendiri dengan menggunakan laptop yaitu dengan nama Dedik Irfani. Berikut adalah device name yang tercantum di laptop saya. Baik, selanjutnya saya akan membuka untuk pemrograman Delphi, di mana di sini adalah postnya adalah Dedik Irfani. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi Point of Sale Dedik Irfani terkait dengan penjualan mobil dengan brand Daihatsu. Baik, langsung saja untuk menjalankan program yang sudah saya buat di pemrograman Delphi, kita bisa mengeklik di keyboard laptop kita dengan mengeklik F9 atau dengan mengeklik icon tanda panah di yang ini, yaitu run without debugging. Jadi kita akan menjalankan tanpa debugging atau kita bisa mengeklik F9. Nah, kita compile terlebih dahulu di sini, kemudian akan menampilkan informasi point of sale di mana untuk master data reporting dan juga transaksi data tidak akan dapat proses karena di sini menginformasikan bahwa terdapat login from point of sale PT Astra Daihatsu Motor. Di mana untuk point of sale yang sudah saya bikin dengan username diantaranya adalah sebagai admin dan juga username dengan batasan-batasan tertentu. Dan sudah saya bikin untuk melihat semua transaksi, semua menu yang ada di aplikasi ini, kita bisa mengklik username nama saya sendiri yaitu Dedik. Passwordnya adalah 1233, tapi kita coba untuk 6. Tapi kita coba untuk password untuk salah, maka akan menampilkan informasi invalid user ataupun password. Jadi yang salah atau username atau passwordnya yang salah. Oke, dimana kita di sini untuk passwordnya sendiri itu adalah yang tadi saya sampaikan yaitu 123. Oke, kita klik enter, maka akan menampilkan informasi yaitu selamat datang atau welcome Dedik Irfani. Ini adalah point of sale dan ini adalah tanggal dan waktu proses ataupun aplikasi yang lagi berjalan. Oke, sini ada ikon-ikon dari beberapa master data, transaksi data dan juga reporting. Kita bisa mengklik ikon di sini terdapat hint yaitu master barang, kemudian master supplier, kemudian master customer, kemudian di sini ada master unit of measurement, di sini ada master user, kemudian di sini ada master untuk transaksi data pembelian dan juga transaksi data penjualan. Serta juga reporting untuk pembelian dan juga penjualan. Sementara itu juga di master data ini, di sini ada beberapa icon, yaitu iconnya juga tampil di master data, kita bisa memilih, ini sebagai opsional saja ya, jadi bisa mengklik dari transaksi data ini atau icon-icon yang udah ada di sini, karena diinformasikan di sini juga sudah ada ini, sudah bisa ditampilkan. Oke, pertama kita akan menampilkan master data, yaitu master data barang, kita bisa mengklik di sini, atau kita bisa mengklik di icon ini, itu master barang. Ini akan tampil item ID yang sudah saya buat ya.
di mana di sini item name-nya terkait dengan produk-produk untuk mobil, yaitu B1 sampai B10. Kita coba akan tambahkan di sini di master data barangnya dengan mengklik icon tanda plus ini ataupun add ataupun insert. Yaitu kita klik insert, kemudian kita contohnya adalah mungkin B011, kemudian item name-nya adalah contohnya adalah Sigra mungkin ya. Sigra, oke. Sigra, kemudian unitnya di sini adalah karena unit ya. Karena mobil itu termasuk unit mobil, jadi kita satuannya adalah unit. Kemudian minimum stoknya contohnya adalah mungkin 4, maksimum stoknya adalah 10. Oke. Harga beli untuk Sigranya sendiri mungkin harganya adalah 185 juta ya. Oke, 185 juta di sini sudah saya buat untuk spasi, di mana spasinya adalah menggunakan titik dan juga RP untuk menandakan ini merupakan nilai dari rupiah untuk Indonesia. Oke, mata uang untuk Indonesia. Oke, mungkin harga jualnya adalah 200 ya, 210 juta. Oke, 210 juta. Oke, kita aktifkan untuk is aktifnya, di mana biar di sini tuh aktif untuk semua transaksi ya. Oke, kita klik is aktif. Oke, terus kemudian di sini belum menampilkan untuk informasi is aktif adalah true. Kalau centang adalah true, kalau tidak itu akan false. Kemudian kita klik di sini tanda oke ataupun add, itu kita klik saja add, kita akan menampilkan di sini. Oke, di sini sudah tampil untuk B11 adalah item name-nya Sigra. Nah, di sini udah ada harga belinya sesuai dengan harga beli yang di sini. Kemudian harga jualnya sudah sama juga dan aktifnya adalah true. Oke, untuk master data barang sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan kita tampilkan terkait dengan supplier. Kita bisa mengklik master data kemudian supplier. Oke, supplier di sini ada beberapa item, sudah ada beberapa vendor yaitu P1 sampai P7 dengan beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti itu. Kita menambahkan untuk insert untuk vendornya, kita bisa mengklik add di sini. Kita klik, kemudian kita contohnya adalah V step 008. Kemudian vendor name-nya mungkin contohnya adalah PT Aisin Indonesia. Contoh ya, Aisin Indonesia. Kemudian teleponnya adalah 021, mungkin ini adalah sampelnya aja ya. Kemudian fact-nya adalah ini, kemudian PWP-nya adalah ini. Kemudian kontak person yang bisa dihubungin adalah contohnya Ahmad, 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 Rahmadi ya, contohnya ya. Terus kemudian emailnya adalah rahmadi@gmail.com. Kemudian addressnya ada di, contohnya adalah Delta Mas Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Oke. Kemudian setelah kita isi semuanya, kita bisa mengklik add di sini atau oke. Nah, maka akan menyampaikan di sini ya. Nah, untuk P08-nya. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan terkait dengan ketiga adalah customer. Customer kita bisa klik di sini ikonnya customer dan di sini akan muncul customer yang sudah dibuat. Oke, di sini ada Tarno, Chandra, Rahman Cantika, Dini dan Bapak. Oke, kita coba tambahkan di sini ya. Kita klik insert ataupun add. Oke, contohnya adalah A006. Kemudian customer name-nya adalah contohnya Nana Rohana. Oke. Telepon name-nya adalah contoh ini. Oke. Kemudian fact-nya adalah ini. Dan NPV-nya contohnya adalah NPV. Oke. Kontak person yang bisa dihubungin adalah Nana.
Emailnya adalah nana@gmail.com. Alamatnya adalah Pati, contoh ya, Pati Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Oke. Jika sudah terisi semua, maka kita bisa mengklik OK ataupun tanda centang. Oke, kita klik. Sini sudah ada namanya ya, Nana Rohana, kontak personnya adalah Nana. Nah, di sini A006 ya. Oke, setelah kita master customer, kita bisa close, kita akan melanjutkan terkait dengan unit of measurement. Oke. Unit of measurement di sini sudah ada ya di sini. Oke, kita coba hapus saja salah satu mungkin dus atau mungkin galon atau mungkin unit ya. Kita bisa atau mungkin kita tambahkan saja ya. Oke, kita bisa mengeklik di sini insert ataupun add. Kita klik saja add. Kemudian unitnya itu adalah satuannya mungkin gross atau unitnya GR. Kemudian unit name-nya adalah gross. Contohnya ya. Oke, kita terus kemudian setelah terisi kita bisa mengklik centang ataupun OK. Kita klik OK. Oke, di sini sudah menampilkan untuk unit name-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan terkait dengan user. Mana user yang sekarang lagi berjalan adalah Dedi Irfani. Kita coba klik user di sini. Ini ada icon usernya. Oke, di sini ada beberapa ID user yang sudah dibuat, yaitu Catur, Dedik, Irfani, Denny, dan Romli. Di sini untuk Romli itu tidak ada akses apapun. Oke, jadi terus kemudian si Denny ini ada akses untuk kecuali usernya, kemudian si Catur punya akses kecuali report pembelian dan juga report penjualan serta user. Kemudian Dedik ini sudah semua akses data dapat diakses oleh si Dedik ini dengan password, contohnya ini adalah sampai. Oke, selanjutnya kita akan coba menambahkan untuk ID usernya dengan mengklik add ataupun insert. Oke, ini contohnya namanya adalah mungkin Harry ya. Harry. Kemudian username-nya adalah Harry Yogaswara. Ya, Yogaswara. Oke, passwordnya contohnya 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Oke. Nah, oke. Di sini Harry Yogaswara dia sudah ada di username ataupun di user setup. Tapi kita belum menambahkan akses untuk si Harry ini. Jadi untuk menambahkan aksesnya kita bisa menekan add access di sini. Nah, di sini akan muncul akses yang bisa dapat diakses oleh si Harry ini. Contoh kita buat sebagai admin ya. Admin, oke. Admin, oke, 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 oke. Oke, semua akses sudah tercentang semua ya. Oke, jadi si Harry ini akan dapat mengakses semua data yang ada di sini. Jadi dia bisa sebagai admin juga. Oke, jadi semua user setup ini sudah kita bisa input. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan terkait dengan transaksi data untuk pembelian dan juga penjualan. Oke, di sini ada pembelian dan juga penjualan, atau kita bisa mengklik icon yang ada di sini. Pertama kita akan menjelaskan terkait dengan transaksi data untuk pembelian atau purchase order. Dimana di sini sudah ada beberapa yang sudah dibuat purchase ID-nya dengan detail name yang ingin dibeli ataupun pembelian. Yaitu contohnya di sini untuk 008 yaitu Rocky, Ayla, Sila, dan sebagainya. Oke, di sini kita akan coba menambahkan untuk transaksi pembeliannya dengan mengklik icon plus ataupun insert. Kita klik saja di sini. Kemudian tadi yang kita sudah buat yaitu dengan nama ISIN ya.
tadi ISIN yang terakhir, kita klik ISIN, kemudian klik ISPN-nya oke, ini terkait dengan pajak yaitu 11% ya. Kemudian kita klik oke. Nah, akan tambah secara otomatis di sini dengan purchase ID yaitu nomor 12. Oke. Dimana di sini tidak ada detail item yang dibeli. Untuk menambahkannya dengan mengklik add item. Kita klik item. Terus kemudian kita contohnya tadi Sigra, kita tambahkan Sigra, terus kemudian price, kemudian Sirion, kemudian kita pilih Grand Max. Ada 4 item yang akan kita tambahkan. Setelah sudah tercentang, kita klik OK. Ini adalah contohnya, kita klik OK saja. Oke, di sini akan bertambah secara otomatis, yaitu 6, 7, 9, dan 11. Kemudian saya ingin menambahkan unit, yaitu mobil Sirion, dan yaitu 3 contohnya. Oke, 3. Kemudian di sini akan tampil secara otomatis ya, secara otomatis. Mana di sini untuk ISBN-nya, purchase date-nya, kemudian total amount-nya adalah 1 miliar dan grand total karena kita tambahkan pajak 11%, yaitu 1,25 miliar. Dengan user yaitu Dedik. Oke, setelah kita tambahkan, kita coba print out sehingga bisa dicetak di kertas atau mungkin filenya bisa kita transfer ke tempat yang lain, yaitu dengan mengklik icon print ini ataupun menu ini print, yaitu dengan ketika kita pilih vendor IC ini akan menampilkan 6, 7, 9, dan 11. Oke, kita klik print aja. Oke, ini adalah transaksi PT ISIN. Kemudian di sini akan secara otomatis prepare by-nya ini secara otomatis berdasarkan login user, di mana yang tadi saya usernya adalah Dedik dengan welcome Dedik Irvani, maka di sini akan menampilkan prepared by Dedik Irvani. Oke. Oke, selanjutnya di sini line amount-nya jadi total item yang sudah dibeli yaitu 1,251 sesuai dengan total amount yang tadi yang ada di data untuk purchase order-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan terkait dengan transaksi untuk penjualan. Oke, kita klik saja di sini untuk close-nya. Oke. Terus kemudian kita klik untuk penjualan. Oke. Di sini ada beberapa item yang transaksi penjualan, yaitu sales sesuai dengan ID number-nya ya. Sudah ada. Kita coba ingin menambahkan untuk transaksi penjualannya dengan mengklik icon yaitu insert di sini, insert. Kita klik saja. Klik saja. Terus kemudian tadi contohnya adalah yang tadi kita tambahkan adalah Nana Rohamna. Kemudian kita klik ISPP-nya aktif untuk pajaknya yaitu kita klik OK. Nah, dia akan menampilkan untuk untuk username yang sudah aktif di sini yaitu Nana Rohamna. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan detail apa saja penjualan yang akan di input di sini, yaitu dengan mengklik add item. Contohnya di sini adalah Sigra, Expander, kemudian Luxio, Siron. Oke, kita coba tambahkan 5 ya di sini, 5 item. Kemudian kita klik OK. Nah, sini sudah akan tampil yaitu 3, 4, 6 yaitu Terios, Luxio, Sirion, dan Expander. Oke, di sini kita sudah tambahkan 5 item untuk transaksi penjualan. Kemudian kita coba tambahkan untuk unitnya ataupun quantity mobilnya. Contohnya adalah di sini 2, kemudian di sini adalah 3. Oke, sini akan aktif yaitu update secara otomatis yaitu jumlah 1,563 miliar. Karena ISPN-nya adalah aktif dengan menggunakan pajak, maka akan menampilkan
dikalikan dengan ditambahkan dengan pajak sebesar 1,735 miliar. Dan user ID adalah DD. Baik, setelah kita melihat untuk input ataupun insert data, kita coba tampilkan untuk printout-nya agar dapat ditampilkan ataupun dapat di print out di kertas dengan mengklik print. Di sini ada print, menu print, yaitu kita klik saja print. Nah, di sini akan menampilkan yaitu padanya Nana Rohamna, kemudian karena yang tadi yang kita klik adalah Nana Rohamna, modal prepared by-nya adalah Didik Irfani sesuai dengan login dengan menggunakan aplikasi yang sudah kita buat dengan total sebesar 1,735 miliar dan PPN adalah 11%. Ini merupakan sales order yang sudah dibuat sehingga kita bisa mengklik, kita bisa print out dengan menggunakan kertas. Oke, kita bisa klik close. Kita coba selanjutnya kita akan menampilkan terkait dengan reporting data. Yaitu kita bisa klik di sini reporting di sini pertama adalah report untuk penjualan. Oke, penjualan yaitu ataupun sales report. Kita bisa memilih periode kapan yang ingin kita print dari inputan dari periode yang sudah kita buat. Contoh kita adalah di sini adalah 1 Januari, kemudian sampai contohnya adalah 16 Januari. Dan setelah kita input periode yang sudah kita input, kita bisa mengklik print. Oke, dia akan menampilkan print preview untuk sales report dengan ini adalah perusahaan PT Astra Daihatsu. Ini adalah report yang sudah dibikin. Dan total ada di sini adalah 9 miliar rupiah. Nah, ini adalah sales report-nya. Oke. Oke, selanjutnya untuk yang kedua kita terkait dengan purchase report ataupun report untuk pembelian. Oke, untuk purchase report sendiri kita bisa memilih periode kapan yang ingin ditentukan, mulai dari contohnya adalah 1 Januari 2023 sampai contohnya adalah 16 Januari 2023. Oke. Setelah kita memilih periode kapan yang ingin ditentukan, kita bisa mengklik print di sini. Oke. Kita klik, kemudian di sini akan menampilkan preview untuk purchase report-nya. Oke, PO date-nya di sini sudah tampil, price, kemudian itemnya sesuai dengan item list yang sudah dibuat. Kemudian di sini sudah tampil untuk total, yaitu di sini contohnya adalah 47 dengan cost line amount-nya adalah 9 miliar rupiah. Kita bisa menandatangan di sini secara manual, approve, dan juga prepare. Oke, kita klik close untuk purchase report-nya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan terkait dengan user, mana tadi kita sudah input contohnya adalah Harry dan password adalah 1234. Oke, dia akan muncul. Kalau salah, dia tidak akan muncul dan menampilkan informasi untuk kesalahan invalid user ataupun password. Oke. Contoh kita yang lain yaitu tadi mungkin catur untuk usernya. Passwordnya adalah 123. Oke. Nah, di sini hanya menampilkan untuk master barang, kemudian master supplier, master customer, master unit of measurement. Master user tidak tampil karena tidak diberikan akses oleh admin untuk melakukan activity ataupun melihat data yang ada. Oke. Dan selanjutnya di sini hanya tampil terkait dengan transaksi untuk pembelian dan juga transaksi untuk penjualan. Transaksi untuk reporting untuk penjualan dan juga pembelian tidak tampil. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan mudah-mudahan bisa saya kembangkan lagi untuk aplikasi ini untuk kedepannya. Saya Didik Irfani
NIM 3119106 dari kelas 19 TI S1 mahasiswa Universitas Pelita Bangsa mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.